Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Cerita horor kita pada malam hari ini berjudul Banaspati. Bagi masyarakat suku Jawa, tentu tidak asing dengan penghuni alam dengan sebutan Banaspati. Makhluk satu ini sangat familiar di legenda dan kisah mistis dari masa ke masa. Banaspati berasal dari bangsa jin yang sering menampakkan diri untuk mengganggu manusia maupun hanya sekedar mendapatkan pengakuan atas keberadaannya. Beberapa pakar supranatural memberikan pengakuan bahwa Banaspati juga bisa dipelihara untuk kepentingan tertentu. Di antaranya untuk kepentingan santet atau untuk mengirim barang tertentu dengan tujuan menyakiti, bahkan mengganggu manusia. Dilansir dari grudo.ngawikap.id, Banaspati merupakan jin yang identik dengan wujud api. Bentuknya bisa menyerupai bola api, juga bisa seperti manusia yang sedang terbakar, dan juga ada yang mengatakan seperti tengkorak api, atau ada juga api yang berbentuk angin yang berpusar. Dari banyaknya penampakan, hantu ini biasanya terbang rendah dari satu tempat ke tempat lain dan suka terlihat melintas di atas rumah dengan berwujud seperti bola api. Konon, dikabarkan juga hantu ini senang menyerang manusia dan membakarnya. Hantu ini berasal dari kepercayaan masyarakat tanah Jawa dan dikenal secara turun-temurun hingga sekarang. Selain dilihat dari bentuk penampakannya, ternyata ada 3 jenis hantu Banaspati yang sering diceritakan orang dan menjadi misteri hingga saat ini. Di antaranya, Banaspati Geni, Banaspati Tanah Liat, dan Banaspati Banyu atau air. Banaspati Geni atau api adalah Banaspati yang bersenyawa dengan udara. Maka udara adalah sumber kekuatan utamanya. Apabila seseorang bertemu dengan Banaspati Geni lalu merasa takut, maka akan semakin besar pula kekuatannya. Hal itu disebabkan oleh pengaruh dari energi ketakutan seseorang yang dimanfaatkan dengan mengambil energi udara di sekitarnya untuk membuatnya menjadi api yang berkobar-kobar. Banaspati Tanah Liat. Konon, Banaspati jenis ini suka berdiam di hutan dan senang memangsa korbannya dengan cara menghisap darah sampai habis. Korban yang diincar adalah orang-orang yang tidak menapakkan tubuhnya dengan tanah atau tidak langsung bersentuhan dengan bumi karena memakai alas kaki. Bila menjumpai Banaspati jenis ini, cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan melepaskan alas kaki, kemudian menapak di tanah dan berdiam diri. Banaspati Banyu atau air. Jenis Banaspati ini mengincar target pada seseorang yang berada di air dengan cara seolah korban tenggelam dalam air, padahal korban telah lebih dahulu dihabisi darahnya sebelum akhirnya ditenggelamkan oleh Banaspati Banyu. Berikut kisah yang ditulis dalam mojok.co yang terjadi di Cilacap dengan judul Teror Banaspati saat menunggu pompa irigasi di sawah. Aku mau cerita tentang pengalaman di kampung halaman ayah di daerah Cilacap saat ia masih muda. Jadi, ayahku ini tumbuh di lingkungan petani di daerah Cilacap. Boleh dibilang kawasan pedesaan gitulah. Daerah tempat ayahku tinggal ini bisa dibilang memang cukup terpencil. Jarak antar desa terpisah satu sama lain oleh sawah berhektar-hektar. Sedangkan antar rumah kerap terpisah kebun dan tegalan, termasuk rumah ayahku. Lebih tepatnya rumah nenekku. Rumah nenekku ini letaknya di tengah kebun. Ada banyak pohon di pelataran rumah.
mulai dari manggis, mangga, jambu sampai yang paling banyak yaitu pohon kelapa. Nah, zaman dulu luasnya kebun tak berbanding dengan penerangan. Kalau malam tiba, suasananya langsung gelap seketika. Maklum, waktu itu belum banyak yang kuat pasang listrik. Alhasil, penerangan di rumah-rumah murni mengandalkan lampu minyak dan Petromax. Nenekku selalu mengingatkan anak-anaknya supaya nggak keluar kalau sudah gelap. Kebun dan sawah yang luas bisa menjadi tempat berbahaya. Hanya mereka yang sudah dewasa yang boleh keluar malam-malam. Itu pun kalau tidak ke sawah atau ke tempat buyut, paling ya ke musola aja. Konon katanya, saat itu memang banyak fenomena mistis yang sering terjadi di kebun atau persawahan. Pernah suatu malam ada tetangga yang berniat ingin mencuri kelapa di kebun. Namun bukannya memperoleh hasil, ia malah ditemukan sedang berteriak-teriak ketakutan. Usut punya usut, menurut pengakuan dia, ternyata ia melihat kepala banteng dengan mata merah menyala, tanpa badan, dan mengejar ia memutari kebun. Kejadian semacam ini terjadi bukan hanya sekali, namun berkali-kali. Utamanya ketika ada pencuri yang ingin mencuri sesuatu di kebun. Ada yang bilang bahwa setiap kebun memang punya penunggunya sendiri-sendiri. Nah, tentang mistisnya kebun dan persawahan ini, ayahku dulu pernah mengalami kejadian yang mungkin sampai sekarang akan terus ia kenang. Jadi, zaman dulu anak-anak remaja di desa, termasuk ayah, selalu kebagian tugas mengairi sawah ketika malam hari. Tugasnya sebenarnya mudah, mengikuti jadwal gilir pompa air untuk mengairi petak sawah, lalu menyerahkannya ke pemilik petak sawah lainnya untuk giliran selanjutnya. Waktu itu, pompa air diesel yang digunakan memang hasil patungan perkumpulan tani. Jadi, penggunaannya dijadwal dan diatur biar adil dan semua kebagian jatah. Jatah pengairan ini tak tentu waktunya, sebab gilirannya acak. Tak jarang sawah nenek biasanya baru dapat giliran pada malam hari atau dini hari. Nah, kalau dapat jatah giliran tersebut, biasanya ayahku yang disuruh sama nenek untuk berangkat ke sawah dan mengatur jatah pengairan. Pada suatu ketika, saat ayah dapat jatah untuk ngurus air, sialnya ia ketiduran sampai lumayan larut. Sehingga sampai di sawah, ia tak sempat bertemu dengan pemilik petak sawah yang menggunakan pompa sebelumnya. Ketika ayah datang terlambat, sepemilik sawah sebelumnya meletakkan pompa air di dekat pematang sawah. Sampai di sawah, tanpa buang banyak waktu, ayah segera beraksi. Berbekal obor sebagai penerangan, ayah langsung menata pompa dan pipa ke petak sawah nenek. Sementara pipa satunya disalurkan ke parit irigasi. Tentu saja ayah melakukan kesibukannya tersebut dalam suasana yang sepi. Setelah pompa menyala, biasanya butuh waktu 1-2 jam hingga sawah terairi dengan baik. Untuk menunggu waktu tersebut, ayah biasanya berkeliling mengecek pematang sawah. Tapi karena malam itu hawa begitu dingin, ayah cuma duduk di samping mesin pompa. Tak berapa lama dari jarak kejauhan, terlihat ada api obor mendekat. Ayah mengira itu adalah pemilik petak berikutnya yang mau ambil jatah pompa. Maklum, musim kemarau. Rebutan jatah pompa sudah menjadi hal yang biasa. Ayah jadi agak sebel, sebab sawahnya belum terairi dengan baik. Jam giliran juga belum selesai. Si pemilik sawah sudah datang duluan. Ayah pun langsung siap-siap mau menegur.
Tapi yang terjadi kemudian justru membuat ayah lari pontang-panting pulang ke rumah dan meninggalkan pompa dalam keadaan tetap nyala. Cahaya yang mendekat itu ternyata bukan cahaya obor, melainkan semacam banaspati atau hantu api. Yang lebih membuat seram lagi adalah di sebelahnya ada pocong yang ikut melompat-lompat mendekati ayah berbarengan. Waktu ayah lari, banaspati dan pocong tersebut mengejar ayah dengan kecepatan yang juga makin cepat. Ayah sudah gak peduli lagi dengan permukaan sawah atau pematang yang mungkin licin atau penuh dengan bekas babatan tanaman yang berpotensi bikin kaki luka. Yang ia tahu hanyalah ia harus segera sampai di rumah. Untunglah ayah akhirnya sampai di rumah dengan selamat. Walau tentu saja dengan dada dan nafas yang bergejolak terengah-engah. Sejak kejadian itu, ayah tak pernah mau jaga pompa malam hari jika tak ditemani. Belakangan baru diketahui bahwa ternyata hampir semua yang jaga pompa malam hari pernah diganggu dengan penampakan yang sama. Sekian cerita horor kita mengenai banaspati. Apabila teman-teman memiliki pengalaman atau cerita horor, bisa tulis di kolom komentar atau kirimkan cerita teman-teman ke email chkceritahororkita@gmail.com. Sampai jumpa di cerita horor kita selanjutnya.